Silakan kasih pendapat. Bagaimana, Nov? Bagaimana hubungan regulasi atau kebijakan pemerintah terhadap arah jenis inovasi? Berikan contohnya. Ya, terus. Produk-produk ramah lingkungan. Oke, terus. Ya, hampir kena. Jadi contohnya produk apa nih? Berarti kan itu regulasi pemerintah ya. Produknya produk apa kira-kira? Contoh, kasih saya contoh. Ayo, kasih satu contoh produk. Oke. Saya mau lengkapi yang apa tadi? Rahil, sok contohnya. Peran pemerintah dalam mempengaruhi inovasi kayak mendukung pengembangan layanan digital. Oke. Ya, kayak keuangan digital itu kayak apa ya? Kayak dana apa? Ya. Gitu. Oke, bisa. Oke. Itu sebuah ada regulasi ya. Oke, ada contoh lain ya. Mungkin maksud apa seperti ini. Misalnya ada kebijakan tentang bagaimana kita perusahaan-perusahaan itu sudah mulai berorientasi terhadap keberlanjutan. Berarti kalau bicara keberlanjutan itu konteksnya lebih kepada tidak hanya mendorong peningkatan profitabilitas internal, tapi bagaimana dia punya kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem, lingkungan, sosial dan sebagainya. Ya, contohnya pemerintah punya kebijakan mendorong pengurangan energi fosil menjadi energi terbarukan. Ya, makanya lahirlah inovasi-inovasi teknologi berbasis listrik. Betul ya, berbasis listrik. Ya, berarti ada. Kenapa? Untuk mengurangi dampak emisi global. Karena itu menjadi sebuah isu global internasional. Masalah emisi gas buang dan masalah efek rumah kaca. Makanya akhirnya lahirlah teknologi-teknologi ramah lingkungan. Seperti apa? Tenaga surya, solar cell. Lahirlah perusahaan-perusahaan tenaga surya untuk panelnya. Itu berarti itu berawal dari sebuah kebijakan yang mendorong lahirnya inovasi. Paham ya? Sekarang kompetisi ya. Persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk selalu mencari cara baru untuk tetap unggul. Coba dia bagaimana penjelasannya? Tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Contoh lah, banyak saya kasih contoh ya. Berarti berkompetisi competitive advantage namanya ya. Keunggulan kompetisi. Karena kompetisi itu tidak bisa dihindari. Karena market akan selalu berkembang. Sekarang zaman kolaborasi. Supaya market justru harus kolaborasi agar market itu tercipta. Kompetisi itu tetap ya ada. Cuma masalahnya bagaimana supaya kita tetap unggul, kata tanya itu. Gimana caranya? Kompetisi di persaingan perusahaan-perusahaan itu harus ada karena itu dibutuhkan juga untuk perusahaan-perusahaan maju. Tadi pertanyaannya bagaimana agar tetap unggul? Yang pertama melakukan inovasi dan melakukan analisis SWOT kepada perusahaan-perusahaan lain. Oke, good. Lanjut melakukan analisis kualitas fasilitas perusahaan sendiri dan perusahaan yang lain. Oke, ya. Good. Jadi pertama harus menganalisa dia keunggulan dia. Tadi yang kita berarti kan kita sudah belajar tentang analisis SWOT dulu ya. Apa sih kekuatan kita, kelemahan kita? Kelemahan jadi kekuatan. Itu harus dianalisis. Berarti kan materi ini hubungannya sama yang dulu, ya. Supaya kita keunggulannya apa sih? Ya. Tadi ada market baru kan, tadi saya jelasin contoh di hotel. Supaya kita tetap jangan kehilangan pelanggan gara-gara ada pemain baru, ya. Supaya kita tetap tampil cantik gitu, menarik lah kalau ke manusia, ya.
nggak apa-apa ada saingan saya, tapi saya supaya tetap menarik bagaimana. Nah itu ya, analoginya seperti itu. Oh, apakah tampil didandani ya, apakah kitanya lebih ramah ya, apakah kita menggunakan teknologi baru. Nah berarti kan itu hubungannya. Oh, kita masih pakai teknologi jadul, sementara pesaing yang baru sudah menggunakan teknologi terkini. Berarti kita harus berubah ya, beradaptasi, berinovasi ya, agar kita tetap bisa berkompetisi secara sehat. Karena kompetisi itu tidak bisa dihindari dalam sebuah market ya. Ketika ada persaingan di market, berarti market itu sehat. Permasalahan yang tidak sehat itu kalau di sisi biasanya pricingnya jor-joran, istilahnya ada perang harga. Makanya disitulah timbullah asosiasi-asosiasi yang sifatnya orientasi bagaimana mengatur. Makanya pemerintah juga punya kebijakan, contohnya harga gabah, harga eceran tertinggi, harga eceran terendah. Itulah adalah sebuah regulasi untuk mengatur harga market agar persaingan itu terjaga sehat. Lanjut, masih ada beberapa menit ya. Tadi sudah jelaskan peran teknologi, pastinya pertama mendorong inovasi ya. Yang kedua, dengan ada teknologi terbaru ya, berarti ada nilai-nilai efisiensi yang dihasilkan dari sisi proses bisnis ya, ada dari sisi alokasi sumber daya untuk inovasi ya, dan pengumpulan data ya. Tiga, pengumpulan data ya. Teknologi memungkinkan pengumpulan data dan analisis data yang lebih baik, membantu dan mengambil keputusan. Nah, sekarang adalah eranya big data. Paham? Data itu sangat penting sekarang karena data itu menjadi sumber daya. Yang pernah saya bilang, informasi saya itu menjadi sumber daya selain capital yang lain, selain uang, fasilitas sebagainya. Data. Itu data yang diolah dari aplikasi-aplikasi yang kalian login, sign up, itu menjadi database untuk perusahaan-perusahaan besar ya, yang akan dipergunakan untuk kepentingan mungkin ada yang kepentingan secara positif, ada juga ya yang ya, tapi yang penting data itu tetap terenkripsi dengan baik. Nah, data-data termasuk dalam internet seperti data konsumen ya, data preferensi konsumen ya, itu menjadi sebuah alat mengambil keputusan inovatif. Oh, sekarang suka di Bapak Ibu tahu perusahaan kami dari mana? Oh, dari sosial media. Itu data. Dari mana Anda mengetahui perusahaan kami, hotel kami misalnya? Dari Google, dari website. Nanti dianalisis, word of mouth dari teman, dari rekan. Nah, data mana yang paling bagus? Oh, ternyata banyakkan yang dari website. Berarti bagaimana strategi ke depannya? Ya. Dari sosial media. Oh, berarti bagaimana sosial media kita? Itu ya. Data, big data ya. Itu dari informasi. Makanya di era sekarang itu era big data. Nah, orang-orang ke depan yang akan punya profesi yang bagus itu orang-orang di data analis. Ya, jadi kalian juga mulai belajar menganalisis data, termasuk analisis berpikir, itu ya, karena algoritma itu mainnya. Istilah kata algoritma seperti di sosial media itu kan berubah. Algoritma YouTube ya mungkin setahun akan berubah. Algoritma sosial media sekarang kayak Reels Instagram udah mulai berubah, ya, sudah enggak statis lagi, menyesuaikan dengan gaya metaverse ya. Itu ya. Kenapa? Karena sesuai algoritma. Kalau kalian di Shopee ya, di TikTok, klik aja satu produk, misalnya sepatu, shop, nggak jauh lama muncullah sepatu, scroll, ya, benar nggak? Itu sepatu gitu. Atau kalian pernah klik satu tautan yang sifatnya tentang training, tentang apa, itu muncul tuh. Jadi seperti disodorkan, berarti itu menjadi berarti dia punya minat, preferensi si punya akun ini punya preferensi terhadap baju, terhadap produk apapun. Nah, seperti itu.
Ya, memang kalau orientasi orang Indonesia masih kepada produk yang sifatnya consumer good. Saya baca beberapa literasi, orientasi orang-orang Amerika ternyata penjualan buku PDF itu e-book itu tinggi. Makanya kalau menjual e-book itu lebih pasarnya Amerika, Italia sama Spanyol. Ternyata orang-orang luar itu kenapa lebih maju? Kok sarapannya tetap buku, ya? Jualan e-book itu seperti jualan kacang di luar itu. Kalau di kita e-book naon lah kayak PDF gitu kan. Nah, berarti kita harus merubah orientasi itu sebagai mahasiswa. Sudah mulai ya. Kalau ada e-book coba ini baca. Literasi walaupun sudah digital, biasakan membaca. Walaupun sudah banyak sosial media. Yang Bapak sosial media untuk bahan ini, tapi biasakan membaca. Oke? Kolaborasi komunikasi ya, itu penting ya. Keterampilan pemimpin dibutuhkan, jelas harus berpikir kreatif. Kalau tidak kreatif dan inovatif tidak akan dia ya out of the box istilahnya, berpikir lebih luas ya, berpikir kreatif. Kemudian kepemimpinan yang lebih visioner karena berbasis visi harus melihat jangka depannya seperti apa ya. Mengelola resiko ya, bagaimana dia mampu ya. Manajer atau leader harus bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola risiko tersebut secara efektif ya. Termasuk dalam hal membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak pasti. Karena pasti itu dibutuhkan. Makanya seorang pemimpin itu salah satu keterampilannya mengambil keputusan. Kemudian berkomunikasi efektif. Seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan efektif. Jangan sampai tidak bisa berkomunikasi. Salah satu keterampilan seorang leader ada komunikasi efektif. Bagaimana menyampaikan ide-ide yang inovatif. Nah, kalau tidak bisa berkomunikasi, tidak akan sampai ide-ide itu. Kemudian kolaboratif di era sekarang, era kolaboratif, tidak bisa single fighter, harus bisa berkolaborasi, ya. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini dalam hal organisasi bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga, dengan vendor, dengan mitra bisnis, ya. Hal-hal yang sifatnya dengan pelanggan untuk menciptakan sebuah ide yang inovatif. Kemudian contohnya ya, studi kasus para pemimpin atau manajer sukses inovasi satu di contoh yang hanya saya kasih dua. Satu si Satya Nadella, seorang CEO Microsoft sekarang setelah dari Bill Gates ya. Setelah Bill Gates ini dari 2011 kalau nggak salah, 2014 ya. Ini orang daerah timur Asia Selatan, dari India kalau nggak salah ya. Kenapa orang-orang India banyak di Silicon Valley? Orang-orang India banyak insinyur-insinyurnya. Orang-orang India jago matematika, jangan salah ya, makanya kepake ya. Orang-orang itu ya di India itu yang minat terhadap matematikanya itu tinggi sama kimia eksak ya. Banyak ahli IT itu orang-orang, jangan salah, orang-orang India dipakai ya. Terus ini kenapa kepake si Satya Nadella ini ya, CEO Microsoft, membawa perubahan besar dalam budaya Microsoft ya. Microsoft yang mungkin yang dipakai ya, Microsoft Office ya, yang kita pakai ya, termasuk yang kita pakai sekarang. Dengan fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi baru ya. Microsoft sekarang mengeluarkan AI kan, sudah ada AI, Copilot dan sebagainya ya. Di bawah kepemimpinannya Microsoft berhasil merambah market baru dengan cloud computing dan AI. Cloud computing itu di komputer awan ya. Data-datanya sudah berbasis awan, sudah tidak inilah. AI ya, AI harus ngikutin ya. Dia juga seorang pelopor di ini pasti yang ngikutin Microsoft dari awal. Masa saya enggak, yang lain sudah termasuk. Yang kemudian Elon Musk ya, tahu ya, Tesla ya. Ini dan yang punya SpaceX dan Tesla. Nah, kalau si Elon Musk itu punya kepemimpinan dengan gaya dia lebih cenderung ke sustainability. Ya, selain juga berinovasi dalam berbagai bidang termasuk mobil listrik dan eksplorasi ruang angkasa kan, dengan SpaceX-nya. Walaupun ada juga yang gagal, berapa miliar ketika dia gagal meluncurkan satelit. Nah, kemampuannya ini dia memimpin tim ya, dan selalu menginspirasi timnya menghasilkan inovasi revolusi yang mengubah industri. Nah, tapi dia punya nilai plus, dia punya kepedulian terhadap sustainability, keberlanjutan. Ya, lewat apa? Lewat mobil listrik. Berasal dia pengen mereduksi pemakaian energi fosil dengan energi listrik lewat mobil-mobil listriknya Tesla dan sebagainya. Maka dari itu juga lahir kan kebutuhan tentang baterai lithium, nikel dan sebagainya ya. Berapa menit lagi? Oke, bagaimana evaluasi ini diukur?
Harus diukur ya agar tahu. Untuk memastikan nilai tambah organisasi setelah diinovasi bagaimana perubahannya, ya harus dievaluasi. Ya. Setelah kemarin saya belajar training, perubahan apa yang ada di diri saya, itu contoh ya. Oke, faktor yang sudah tahu KPI, masih ingat Key Performance Indicator ya. Nah, ini sebagai alat ukur keberhasilan sebuah inovasi organisasi. Key Performance Indicator termasuk ya, Key Performance Indicator termasuk nanti jenis KPI apa yang dibutuhkan. Untuk KPI bagaimana mengukur sumber daya manusia, ada toolsnya. KPI untuk mengukur keberhasilan sales marketing, ada alatnya, itu ya, tergantung kebutuhannya. Return on Innovation Investment, ROII ya, ROI. Ada return on investment, ini return on innovation investment tambahan ya, mengukur laba yang diperoleh di investasi setelah inovasi, labanya berapa. Dulu labanya sekian persen, dilakukan sebuah inovasi, bagaimana nilai tambahnya bisa meningkatkan laba, itu ya maksudnya ya. Setelah berinovasi ada enggak keuntungannya berubah, nah, itu ya. Balance scorecard, masih ingat kata ini? Masih ya? Balance scorecard untuk perspektif konsumen dari sisi keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran serta pertumbuhan. Sudah kita bahas ya, balance scorecard itu keseimbangan. Dalam konteks inovasi ya, ini dapat membantu organisasi mengevaluasi keseimbangan antara inovasi jangka pendek dan jangka panjang, antara visi, misi dan nilai-nilai ya. Seperti itu ya. Nah, umpan balik pelanggan penting ya, survei ini sebagai alat nanti bagaimana inovasi ini diterima pasar. Setelah dilakukan inovasi ini bagaimana? Oh, minatnya bagus, Pak. Nah, tim sales, tim market itu pasti akan tahu ya. Oh, setelah di ini bagaimana Pak setelah ada kemasan baru? Peminatnya oke enggak? Oh iya. Ya itu ya, tim survei. Ada inovasi. Inovasi ini mungkin kan ini si dengan kemasan yang gini, smart ini, bagaimana minatnya? Nah, itu diukur nanti ya. Puas Pak? Ya, tidak puas? Kalau tidak puas, direview lagi. Apa yang tidak puasnya? Packagingnya kah? Harganya kah? Ya, tampilannya dan sebagainya. Oke ya. Nah, terhadap organisasinya, analisis keuangan. Apakah evaluasi itu terhadap kesehatan finansialnya ada enggak? Biayanya terlalu gede misalnya ya, peningkatan pendapatan ada enggak setelah ada inovasi ya, konsumennya nambah enggak setelah ada inovasi, itu contoh ya. Biayanya nambah atau berkurang, lebih efisien, itu masalah pertanyaan. Setelah kemudian dampak strategisnya apa, dianalisis. Apakah analisis inovasi ini sejalan dengan visi misi dan strategi perusahaan atau tidak? Oh, masih sejalan, oke lanjutkan. Dampak operasional bagaimana? Evaluasi inovasi terhadap operasi internal organisasi. Contohnya misalnya, oh jadi lebih efisien waktu prosesnya, waktu pengepakannya, packagingnya lebih simple ya, kualitas produk dan layannya lebih cepat dan berkualitas. Kemudian terhadap organisasi bagaimana? Inovasi apakah mempengaruhi budaya organisasi secara positif atau negatif? Oh, lebih kinerja karyawan lebih semangat, nah, itu kan bagus ya, berarti kan positif. Evaluasi dampak budaya mencakup juga analisis perubahan pola kerja, lebih fleksibel Pak. Perubahan ini bisa dirubah. Sekarang ada keputusan misalnya, biasanya 9 to 5, masuk jam 9, keluar jam 9, sekarang lebih fleksibel, silakan, yang penting target. Nah, itu terubah perubahan. Bagaimana anak-anak karyawan setelah dilakukan perubahan itu? Oh, lebih positif, lebih semangat. Ya. Nah, itu ya. Peran kepemimpinan ya, dikit lagi ya. Visi dan strateginya ya harus tetap ya on the track ya. Komunikasikan apakah itu sesuai misi strategi, inspirasi motivasi ya, komunikasi yang efektif ya, manajemen konfliknya bagaimana dan ambil putusannya bagaimana ya. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan yang mendukung ini? Yang pertama adalah otomatis kepemimpinan yang transformasional. Pemimpin yang bervisi transformasional akan mendukung terhadap inovasi.
Ini juga satu spirit juga, kepemimpinan visioner. Berarti ketika bicara transformasional, ya berpikir visioner. Kepemimpinan yang partisipatif juga selalu melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai ide-ide. Kalau tidak seperti itu, tidak akan terjadi inovasi. Yang situasional jelas, kepemimpinan situasional menyesuaikan keadaan, ya berdasarkan situasi dan kebutuhan karyawan dan kebutuhan market, seperti itu ya. Oke, jadi dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa inovasi dan perubahan organisasi, perhatikan di kesimpulannya biar kalian paham. Jadi inovasi dan perubahan organisasi ini ada dua konsep yang saling terkait ya, dan sangat penting dalam dunia bisnis yang terus berkembang ya. Jadi ada inovasi dan perubahan. Ketika bicara inovasi pasti ada perubahan ya. Mengelola inovasi dan perubahan memerlukan keterampilan manajerial yang khusus. Berarti pemimpinnya harus punya gaya kepemimpinan yang bagus, transformasional, visioner ya. Kalau hanya teknologi berkembang, pemikiran pemimpinnya tidak berkembang, tidak akan terjadi inovasi ya. Etika yang kuat, integritas pemimpin bagaimana, dan tanggung jawab sosial yang tinggi ya. Tanggung jawabnya bagaimana perusahaan itu, inovasi itu terhadap keberlanjutan. Selain itu juga bahwa pengukuran dan evaluasi inovasi sangat penting untuk memastikan dampaknya yang positif bagi organisasi. Jadi itu ya. Oke, semoga materi ini bisa dipahami ya. Dan ini adalah materi, bukan, masih ada satu lagi. Kita baru 13 kan? Ada pertanyaan? Ya, hari ini enggak ada tugas karena kami cukup kemarin ya. Tugas kemarin. Oke, yang belum kemarin ini ya. Itu aja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.